Oke. Nah, ini deal sheet yang udah, disepakati gitu ya. Ya. Jadi untuk, apa namanya, tadi saya memberikan gambaran ke Mas Ihsan gitu ya, bahwa, oh ada kebutuhan 500 unit, berarti total, apa namanya, budgetnya berapa Mas, untuk, apa namanya, eee, pengadaan ini gitu, Mhm. 1 unitnya 6 juta gitu ya. Nah terus, diarahkan spesifikasinya seperti apa, oh saya punya 2 tipe, ada yang smart dan ada yang standar. Kalau yang seperti itu Mas bisa masuk ke standar dengan saya masukkan biaya pengiriman dan instalasi, seperti itu. Nah, terus, apa namanya, di brief yang ada di supplier itu kan ada istilahnya maksimum untuk memberikan diskon itu sekitar 10% gitu ya. Nah, Mhm. tadi Mas Ihsan juga memberikan, apa namanya, negosiasi apakah bisa include dengan PPN, dan apa namanya, perhitungan saya itu, tidak tidak termasuk dalam PPN, jadi saya nggak miss-nya gitu. Mhm. Dan alhamdulillahnya juga deal juga servis, 12 kali dengan istilahnya 12 kali, jadi kalau misalnya, ada panggilan servis bisa langsung datang. Terus free lagi Mas, ada 3 kali servisnya gitu. Jadi, oh ya udah sekalian deh Oke. gitu, include-nya itu Oke. masuk gitu. Dan ya alhamdulillah bisa. Terus juga untuk, payment-nya karena istilahnya ada brief juga, kita nggak bisa apa namanya, ambil termin yang 30 hari gitu ya. Mhm. Nah, makanya saya masukkan di untuk payment term-nya itu DP 30% dan 70%-nya pelunasan 14 hari setelah pengerjaan. Jadi maksudnya Oke. ya sesuai gitu dengan, apa yang dibutuhkan. Nah, awalnya tadi Ya. nego tuh, "Kenapa nggak bisa di akhir?" Gitu segala macam. Ya saya alasannya, apa namanya, 30% ini untuk menutupi operasional, pengiriman, dan, instalasi di setiap, cabang gitu sih, Pak. Oke. Nah, kalau Oke. misalnya lesson learn-nya adalah, sebenarnya sejujurnya saya bagian procurement gitu ya, Mhm. apa namanya, ketika saya diputar balik jadi sales sebenarnya, bisa aja gitu ya, Mhm. dengan apa namanya, patokan-patokan tadi yang kita, apa namanya, sudah kita pelajari. Pertama misalnya dari margin gitu kan ya, tapi jadi kebaca juga nih pemikiran sales tuh seperti apa sih untuk bisa, apa sih, memenangkan hati procurement gitu loh, gitu Mhm. sih, Pak. Ya. Mungkin dari Mas Ihsan ada yang mau ditambahin, Mas? Ya, saya sebagai buyer termenangkan hatinya oleh supplier, Mbak Fakria. Soalnya kan jujur saya memang belum ada pengalaman di bagian procurement, jadi saya dari segi negosiasi hanya yang secara eksplisit diberikan di brief. Jadi kurang apa ya, kurang menjelajahi lagi kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti kayak kemungkinan kita tekan kontrak sama market leader buat kalau misalkan mau ada ekspansi bisnisnya buyer ke pulau lain, itu kan juga bisa ditekan kontraknya, tapi masih belum kepikiran sampai situ sih. Jadi lesson-nya banyak banget, memperluas wawasan, kemudian jadi tahu gimana strategi komunikasi, convincing strateginya gimana dari si supplier biar bisa menangin hatinya dari si buyer. Itu sih Pak Ade. Terima kasih Ya. banyak buat ilmunya. Oke, thank you Mas, Ihsan dan Mbak Halimah, sharing-nya ya.